Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang teori standpoint dan teori phase negotiation. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Linda Kusumaningrum dengan NIM 150-221-0196. Dan yang kedua ada Palarbana Usyani dengan NIM 150-221-3067. Dan yang terakhir ada Hanif Abdullah Sabir dengan NIM 150-221-3390. Jadi kita akan membahas 2 materi tentang teori standpoint dan teori phase negotiation. Yang pertama, teori standpoint yang akan dijelaskan oleh Saudari Linda Kusumaningrum. Untuk Saudari Linda dipersilahkan. Baik, terima kasih Malar. Teori standpoint pertama kali dikenalkan oleh George W.F. Hegel pada tahun 1807. Teori ini membahas mengenai hubungan tuan-budak membentuk perbedaan sikap partisipan dalam hubungan tersebut. Kemudian teori ini diadaptasi oleh Nancy Hartsock untuk digunakan mempelajari hubungan antara wanita dan pria. Berawal dari konsep Hegel mengenai jenis kelamin dan gender, sehingga Hartsock juga menyebutnya sebagai teori sikap feminis. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami hubungan sistem kekuasaan dan pengetahuan. Definisi teori dari standpoint teori adalah pengetahuan selalu bangkit dalam lokasi sosial dan distruktur oleh hubungan kekuasaan. Teori ini memberikan kewenangan kepada individu menegaskan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang dibentuk oleh kelompok sosial. Konsepsi standpoint teori juga dapat mewujudkan sebuah epistemologi atau cara untuk mengetahui, dan juga ontologi atau kepercayaan akan sesuatu hal yang layak untuk diketahui. Epistemologi dan ontologi dari standpoint teori juga didasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini. Yang pertama, semua pengetahuan merupakan produk dari aktivitas sosial dan dengan demikian ilmu pengetahuan bersifat objektif. Yang kedua, kondisi budaya yang mengelilingi kehidupan wanita akan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dengan apa yang dialami oleh pria. Perbedaan pemahaman ini sering menimbulkan perbedaan pola komunikasi. Yang ketiga, pemahaman terhadap perbedaan pengalaman wanita akan menjadi sangat bermanfaat. Yang terakhir, kita hanya dapat mengetahui pengalaman wanita dengan cara menghadiri interpretasi wanita akan pengalaman mereka. Asumsi epistemologi dan ontologi memaparkan mengenai 2 hal. Kedua hal itu adalah apa yang layak untuk dikaji dan bagaimana jika kita memulai untuk mengkajinya. Pernyataan yang pertama, pengetahuan bukanlah konsep yang objektif, tetapi dibentuk secara subjektif dari mereka yang mengetahuinya. Asumsi ini membuka kesempatan pada berbagai konsep kebenaran yang menjadi inti dari teori standpoint. Teori ini bersandar pada 3 kunci-kunci konsep, yaitu sudut pandang situated knowledge dan sexual division of labor. Yang pertama, sudut pandang atau standpoint. Sudut pandang atau standpoint merupakan posisi yang diperoleh berdasarkan lokasi sosial yang mempengaruhi aspek interpretasi pada kehidupan seseorang. Yang kedua, situated knowledge. Situated knowledge merupakan pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang banyak dan terletak di dalam pengalaman. Yang ketiga, sexual division of labor. Standpoint teori bersandar pada gagasan bahwa pria dan wanita terikat dalam jabatan yang berbeda, berdasarkan pada jenis kelamin yang berimplikasi pada sexual division of labor. Saya kembalikan kepada Pak Lan. Baik, terima kasih Linda atas penjelasannya. Lalu untuk slide selanjutnya, yaitu tentang hubungan teori standpoint dengan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Hanif. Hanif, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan teori standpoint dengan komunikasi. Standpoint teori dapat meningkatkan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi dan sudut pandang. Komunikasi dapat membentuk sudut pandang yang dipelajari dari apa yang telah dialami di lingkungan melalui interaksi dengan orang lain. Melalui komunikasi, maka dapat membentuk dan menyampaikan standpoint tersebut. Lebih jauh lagi, komunikasi dapat menjadi sarana bagi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, phase negotiation teori pertama diusulkan oleh Brown dan Levinson tahun 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat
wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Secara umum, muka universal dibagi menjadi dua, yaitu adalah muka positif dan muka negatif yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Muka universal, seperti yang tadi saya sebut, dibagi menjadi dua, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif merupakan keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang terdekat dalam hidup kita. Lalu, muka negatif yaitu keinginan untuk menjadi mandiri dan tidak dibatasi. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Palar. Baik, terima kasih Hanif atas penjelasannya. Lalu slide selanjutnya yaitu tentang asumsi-asumsi teori phase negotiation. Jadi asumsi-asumsi teori phase negotiation dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas diri bersifat penting dalam interaksi interpersonal dari keberagaman individu dan budaya. Yang kedua, tindakan-tindakan tertentu dapat merusak dan mengancam citra diri individu. Dan yang terakhir yaitu manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Lalu selanjutnya yaitu tentang phase work. Phase work terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu phase work bijaksana. Phase work bijaksana merupakan tingkat di mana individu menghormati otonomi orang lain. Phase work bijaksana biasa dilakukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu phase work solidaritas. Phase work solidaritas merupakan menerima orang lain sebagai anggota dari kelompoknya. Phase work solidaritas biasa diterapkan dalam lingkungan pertemanan. Lalu yang terakhir yaitu phase work penerimaan. Phase work penerimaan merupakan phase work yang melibatkan usaha meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan pujian untuk orang lain. Phase work penerimaan digunakan dalam memelihara hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Selanjutnya yaitu manajemen konflik yang akan dijelaskan oleh Hanif. Kepada Hanif, dipersilakan. Baik, terima kasih Palar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik. Manajemen konflik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada avoiding, menjauhi pertentangan dan mengelak dari pertukaran yang tidak nyaman dari orang lain. Lalu yang kedua ada obliging, bantuan yang bersifat pasif untuk memuaskan kebutuhan orang lain atau mengikuti saja saran yang diajukan oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada compromising, menggunakan konsep memberi dan menerima untuk mencapai sebuah kesepakatan. Lalu yang keempat dominating, teguh mempertahankan pendapat demi kepentingan pribadi, menggunakan wewenang, otoritas, dan keahlian untuk menentukan keputusan. Lalu yang terakhir ada integrating, saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Palar. Baik, terima kasih Hanif atas penjelasannya. Lalu slide selanjutnya, bisa di next. Slide selanjutnya tentang budaya individualistik dan budaya kolektivitas yang akan dijelaskan oleh Linda. Pada Linda, dipersilakan. Baik, Palar, terima kasih. Budaya individualistik dan budaya kolektivitas. Budaya individualistik merupakan nilai budaya yang menekankan individu dibanding dengan kelompok. Individualisme adalah identitas atau aku. Individualisme menekankan inisiatif individual, kemandirian, ekspresi individual, dan privasi. Penganut individual biasanya bersifat low context kultur atau to the point. Yang berikutnya, budaya kolektivistik merupakan kebalikan dari budaya individualistik, yaitu nilai budaya yang menekankan pada kelompok dibandingkan dengan individu. Kolektivisme adalah identitas atau kita. Budaya kolektivisme menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Penganut kolektivisme biasanya bersifat high context kultur atau basa-basi. Saya kembalikan kepada Palar. Baik, terima kasih Linda atas penjelasannya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat kami berikan. Yang pertama, kesimpulan mengenai teori standpoint. Bahwa semua orang atau individu dapat memiliki pendapat yang sama, tetapi mereka bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pengalaman, pemikiran, pembelajaran, dan pengetahuan dalam lingkungan sosial yang berbeda pula. Lalu selanjutnya yaitu tentang kesimpulan dari phase negotiation theory, ialah untuk membentuk citra diri yang bagus, harus menampilkan bentuk muka dan face work yang sesuai dengan waktu dan tempat. Kesimpulan dari keduanya ialah teori standpoint dan teori phase negotiation. Apabila kita bisa menerapkan keduanya, maka kita akan menjadi komunikan yang bagus dan hebat. Mungkin sekian dari kami, banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.